Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita datang beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ini. Saya boleh menikmati kasih Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, kita percaya untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita semua. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Tuhan hadir. Tuhan menyingkirkan segala keburukan dari setiap kehidupan kita. Semua kuasa gelap Tuhan singkirkan meninggal dengan terangnya yang ajaib. Kau singkirkan semua keburukan, semua kesalahan karena Yesus. Kau siapkan semua kebaikan dengan kasih Tuhan karena Yesus.
menempati saya dan saudara. Dia menempati setiap relung hatimu, menempati sudut-sudut ruangan hati kita pagi hari. Dia sirami dengan kasih, dia aliri dengan kuasanya yang ajaib. Ketika Tuhan hadir, ada mujizat terjadi. Ketika Tuhan hadir, ada kesembuhan terjadi. Ketika Tuhan hadir, kemenangan demi kemenangan terjadi di tempat ini. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan iman. Tuhan hadir di tempat ini. Kau singkirkan semua keburukan, semua kesalahan, karena Yesus diari dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, singkirkan semua kegelapan kuasa gelap dalam setiap kehidupan kami karena kami percaya
ada terang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau hadir di dalam setiap kehidupan kami, menerangi sudut-sudut ruangan hidup kami yang mungkin dalam kegelapan saat-saat ini Tuhan. Kami percaya lewat ibadah di pagi hari ini mendatangkan kemenangan, sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membawa hidup kami kepada-Mu dengan ucapan syukur, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Engkau bertata di atasnya Tuhan. Bahkan ada kemenangan, kesembuhan, kekuatan yang baru ketika kami memuji membesarkan nama Tuhan dengan penuh iman dan percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau mengantarkan teman-teman seiman kami yang mungkin mereka masih di dalam perjalanan. Tuhan, tibakan di tempat ini dengan segala kebaikan Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan ini. Kami mau tanggalkan segala beban persoalan kami. Kami mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Engkaulah yang menjadi pusat ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap untuk kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Ada sukacita? Amin. Ada semangat? Amin. Oh amin. Tuhan memberikan nyanyian baru pada saat pagi hari ini. Amin saudara? Amin. Siap bergoyang? Siap memuji Tuhan? Ayo bangkit berdiri biar semangat, biar segala kelelahan kita mungkin Tuhan gantikan dengan sukacita, kekuatan yang baru pagi hari ini. Amin. Mari bangkit berdiri jemaat Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
Cukup duduknya? Berdiri lagi yuk. Ya, ini sebentar lagi hari Rabu pemilu. Cocok dengan lagu ini. 1, 2, 3. Ya, apapun pilihan saya dan saudara, kita tetap bersaudara. Amin. Jangan saling menjelekkan. Ini hak saya dan saudara masing-masing. Ya, gunakan hak pilih saudara dengan baik. Jangan golput. Kalau golput dimarahin, ada anggota KPPS di sini. Ya, mari nyanyi lagu jadi dibangkit berdiri lagi. Kalau duduk nyanyi ini nggak enak, ya. Karena ini harus goyang lagi. Amin. Semangat. Musik. Amin. What?
mau yang begini ya. Tidak ada. Ada yang mau bersaksi? Amin. Maju, amin maju. Ada? Ibu Jenny bersaksi yuk. Sudah lama kan kalian mendengar kesaksian Ibu Jenny? Ayo Bu. Ada kesaksian presiden baru harus bersaksi. Ya, kita mendengar kesaksian dari Ibu Jenny. Kira-kira mau maju. Minggu malu ya baru gereja lagi, baru ibadah lagi setelah kayaknya ada sebulan dari ibadah. Iya, cuma lagi banyak pikiran, banyak lagi repot aja intinya gitu. Hari ini saya ke gereja cuma belum bisa bawa bapaknya lagi kembali seperti dulu, seperti kayak itu lagi. Jadi saya bawa anak-anak aja hari ini ibadah lagi. Saya cuma mau kesaksian yang sebulan kemarin kebetulan rumah tuh kebanjiran. Jadi puji Tuhan ya, di kebanjiran itu besoknya kita langsung dapat tempat tinggal. Jadi Tuhan Yesus tuh luar biasa. Jadi begitu kami dapat musibah, besoknya puji Tuhan kita pindah di tempat yang lebih layak, yang lebih bagus lah buat anak-anak. Intinya saya bersyukur, puji Tuhan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sudah kembali. Amin terus Om. Ada lagi yang mau bersaksi? Rizka? Oh kira mau keluar. Ada yang berulang tahun? Oh nggak ada ya. Bapak sabar bersaksi. Jangan nangis Pak. Bapak Banjarnegara. Oh sudah sembuh bersaksi harusnya. Kemarin sakit kan? Ayo. Malah mundur. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari kaum pria ya. Mau tidak mau kaum pria maju ke depan. Kaum pria. Ini gak ada yang maju.
ada. Jika tidak ada, kita mau bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau angkat pujian hari yang terindah. Dunia yang kita tinggali selalu berubah, ya. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Dialah satu-satunya pengharapan saya dan saudara dalam dunia ini. Percayalah kepada Dia, pegang erat-erat firman-Nya. Itu yang tidak pernah tergoncang oleh apapun. Nyanyikan pujiannya dengan iman. Walau dunia berubah, kasih Tuhan tidak pernah berubah buat saya dan saudara. Tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap sama, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Satu-satunya.
kesehatan mungkin bisa berubah, perekonomian bisa berubah, bahkan kasih orang-orang di sekitar kita bisa berubah. Tetapi satu hal bagi hari ini, ada pribadi yang kasihnya tidak pernah berubah. Yesus tetap sama mengasihi saya dan saudara. Kasihnya tetap sama. Ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, kasih yang seperti itu tetap sama pagi hari ini ada buat saya dan saudara. Di dalam saat saya dan saudara mungkin jatuh dalam dosa, kasihnya tidak pernah berubah. Dia tetap mencintai engkau dan saya. Dia tetap mengasihi dan menerima saya dan saudara apa adanya. Bahkan tidak pernah sedetik pun dia meninggalkan saya dan saudara. Jadikan dia satu-satunya pengharapan kita di dalam dunia. Dunia bisa berubah, keadaan bisa berubah, situasi dan kondisi bisa berubah. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus yang kita sembah tetap sama dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pegang itu, saudara. Pegang firman-Nya yang tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Pegang Tuhan Yesusmu sampai akhir. Walau di sekeliling saya dan saudara berubah, walau dunia ini berubah, kita akan selalu menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita selamanya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana Tuhan. Hidup kami dalam Saudara Godman Siadia akan pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan dan juga persembahan yang sudah kita berikan. Yes. Amin. 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 Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang kita telah terima Tuhan, mulai dari Bupati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau benar Tuhan, ketika kami merupakan Tuhan, Tuhan masih memberikan berkat ya Tuhan, yang penuh berkelimpahan atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau saat kami bangun pagi ya Tuhan, kami masih bisa marah-marah, kami masih bisa tersenyum Tuhan, kami bisa mengingat banyak hal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau setiap kami menghembuskan nafas Tuhan, Kau masih memberkati kami Tuhan. Benar Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, yang nanti akan sharing firman Tuhan.
kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang akan dibawakan itu adalah firman yang ingin kau ucapkan untuk setiap kami ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya benar Tuhan setiap apa nanti yang diberitakan oleh firman-Mu ya Tuhan itu benar bisa kami lakukan untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berdoa Tuhan juga untuk persembahan kami ya Tuhan. Mungkin dari kami memberikan sesuai dengan kemampuan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu adalah yang terbaik yang bisa kami berikan ya Tuhan ya Tuhan. Berkati setiap uang kami ya Tuhan. Berkati juga setiap berkat yang bisa kami berikan ya Tuhan supaya benar Tuhan. Berkati itu kami percaya akan bertumpah-tumpah ruah ya Tuhan daripada takaran yang kami punya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Hari ini Om Redi bersuka cita. Kita semua juga bersuka cita. Amin. Bukan karena merah-merah yang kita pakai, tapi karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita bersuka cita. Ya. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama belajar tentang kebenaran ini. Dan ada satu hal yang dapat kita pelajari, dapat kita ambil dari makna kebenaran firman Tuhan ini. Tema pada pagi hari ini yaitu Allah yang hidup. Ya, Allah yang hidup. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, apakah saudara percaya bahwa Allah yang saudara dan saya sembah, ya, sampai detik ini, sampai saat ini adalah Allah yang hidup? Amin. Amin. Yang jawab cuma Febri. Apakah saudara percaya bahwa yang kita sembah adalah Allah yang hidup? Amin. Amin. Jangan ragu. Katakan itu amin. Saya percaya bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Bukan kata orang. Ya, bukan karena ikut-ikutan. Bukan karena hamba Tuhan yang berbicara di tempat ini. Ya. Bukan karena Alkitab. Ya, tetapi ya, seharusnya kita percaya dan yakin Allah yang kita sembah adalah Allah itu karena pengalaman kehidupan kita. Kata Alkitab benar, apa yang kita baca di Alkitab itu tidak ada yang salah. Karena itu semua sudah digenapi oleh Tuhan. Kata hamba Tuhan di tempat ini yang menyatakan bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, itu benar. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajarkan, ingin membagikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup itu menurut pribadi kita. Oh iya, Allah yang saya sembah, Tuhan yang saya sembah saat ini adalah Tuhan yang hidup. Ya, saya ingin membawakan kisah. Ya, mungkin kisah ini sering kita dengar ya. Dan kisah ini menyatakan bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang diam atau Allah yang membatu, ya. Tidak bisa diapa-apakan, hanya disembah-sembah saja, tapi tidak ada timbal baliknya. Tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, ya. Kisah ini mungkin Bapak Ibu sudah melotok, ya. Ingat di luar kepala, saking ingatnya lupa. Kisah ini yaitu Goliat dan Daud, atau Daud dan Goliat. Ya, kisah ini mengajarkan tentang yang kecil belum tentu kalah, betul? Yang kecil belum tentu tidak berkuasa, benar? Kisah ini kebanyakan dari dunia ini. Kalau dunia ini bahwa orang yang berkuasa itu orang yang besar, mayoritas itu akan menang, mayoritas itu akan berkuasa. Tetapi Alkitab kisah Daud dan Goliat mengajarkan bahwa yang lemah belum tentu dia kalah. Amin.
Itulah yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, bahwa kita itu tidak mudah dengan menyerah, karena Allah kita adalah Allah hidup. Tetapi saya tidak membahas tentang yang namanya kecil tapi bisa mengalahkan yang besar. Tapi ada satu hal yang mau saya bagikan, ya, di dalam pagi hari ini di Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Ya, lumayan panjang. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, ya. Bisa ditampilkan? Goliat menantang Israel, ya. Lagi hang atau hilang mungkin flagnya, ya. Bapak Ibu bisa buka di HP masing-masing karena ini ada suatu hal. 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11. Yang mau mencatat silakan dicatat. Goliat menantang tentara Israel. Yang pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Dami. Ya, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tabbanti. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Jadi orang Filistin dengan orang Israel ini sama-sama di atas bukit, ya, di atas bukit, dan tempat peperangan itu ada di lembah. Mereka sama-sama berkumpul, mereka sama-sama berkemah di atas lembah itu. Nah, waktunya perang mereka akan turun. Nah, ayat ke-3, orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, ya, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar orang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 5. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul di lembing tembaga. Jadi di dalam tubuhnya semuanya tembaga. Tembaga lebih kuat dari besi, lebih kuat dari besi. Jadi dari kepala sampai tumit dia dibungkus, bahkan badannya itu dibungkus dengan baju, ya. Nih, ayat yang kelima, ya. Ketopong kepala tembaga di kepalanya. Ia memakai baju sirah yang bersisik, jadi tajam-tajam. Berat baju sirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun. Ada yang tahu tenun? Ada yang tahu yang menenun gitu? Ada nggak? Tahu, ya? Itu ujungnya itu yang di bawah itu tajam sekali, Bapak Ibu. Jadi tombaknya Goliat ini sangat tajam sekali, ya. Nah, lanjut. Ayat 8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku orang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi ini ngajak duel. Goliat itu ngajak berantem 1 lawan 1. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadikan hambamu. Tetapi jika aku mendapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menentang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, cukup panjang, ya. Kenapa dong? Pokoknya dikeluarin dulu baru masuk. Apa nggak ada itunya? Ya, biar konsentrasi jemaat ada di dalam pembacaan, ya. Dalam Samuel 17, 1 Samuel 17 ayat 1 sampai 11, ya. Saya ingin membahas tentara Israel ini. Tentara Israel itu sejarahnya itu tentara yang tidak pernah
pernah kalah. Ya, rekam jejaknya itu mereka perang selalu menang selama dipimpin oleh Raja Saul. Ya, tetapi waktu, nah ini mereka waktu ditantang duel dengan 1 lawan 1, mereka mulai cemas dan ketakutan. Karena apa? Karena Israel, kebiasaan Raja Saul itu berperang bersama-sama. Dia mempunyai taktik yang perangnya benar-benar perang, banyakan. Nah, sekarang musuh mempunyai taktik, saya ini punya pendekar. Ya, kamu keluarin orang yang paling hebat di tempatmu, kata Goliat. Mari berperang melawan aku. Ya, kita membahas tentang Goliat itu seperti apa. Goliat itu adalah seorang pendekar tentara orang Filistin. Tingginya itu hampir 3 meter. Bapak Ibu lihat pintu samping kanan samping kita. Ini kurang lebih 2 meter atau 2 meter. Berarti kalau 3 meter di atasnya pintu, mungkin sejam. Ya, bayangkan Goliat setinggi itu dan besar. Kenapa saya bilang besar? Karena dia bawa bajunya aja ukurannya 57 kilo beratnya. Siapa yang 57? Doni 57 tuh? 54. Jadi setiap pagi, setiap hari Goliat itu memakai jubahnya sama juga menggendong Doni, ya. Gimana coba? Berarti dia sangat besar dan sangat kuat. Semua dilindungi, semua ditutupi. Dan dia sejak muda adalah seorang tentara yang selalu menang dalam perkelahiannya, duel 1 dengan 1. Ya, ayat yang ke-11 bisa tampilkan? Ya, ya 1 Samuel 17 ayat 11. Ya. Nah, saat mereka melihat Goliat, apa yang terjadi? Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ditantangi orang yang sangat besar, orang yang pintar berperang, orang yang pintar berkelahi. Ya, masalah besar dihadapi oleh Saul dan tentaranya. Ya, sampai ada satu sosok, ya, sosok lain yang muncul, seorang anak muda, tidak punya pengalaman perang. Ya, namanya siapa? Daud, dari bapak yang bernama Isai. Daud ini memiliki 8 orang saudara. Dia adalah anak bungsu. Saudara tahu anak bungsu? Saya anak bungsu. Siapa bapak ibu di sini anak bungsu? Anak bungsu itu dimanja dikit lah. Ya, kan tadi sebenarnya kan Feby dimanja dikit kan. Udah bungsu, tambah perempuan. Kalau udah ngutik-ngutik abang Gotman, udah abang Gotman kelepak-kelepak. Ya dek, nanti dibeliin, bisa abang gajian. Kalau bungsu saya yakin dan percaya akan beda dengan anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang keempat. Walaupun tidak boleh, tapi memang beda. Ya, memang beda. Tapi ya itu sudah hukum alam. Daud anak bungsu dan ketiga kakaknya yang paling besar, ya, adalah tentaranya Saul. Mereka sudah dilatih untuk berperang, mereka sudah dilatih untuk berkelahi, bermain senjata. Ya, ayat yang ke-12. Udah. Terus yang 14. Nah, terus lanjut. Nah, waktu itu Isai ayahnya menyuruh
Daud untuk datang ke medan perang, untuk nengokin kakak-kakaknya, masih hidup apa sudah mati. Waktu dulu tidak ada internet, tidak ada WA. Di WA sedih gitu loh. Apa kabar bang? Baik-baik enggak? Enggak ada. Harus mengunjungi ke medan peperangan. Dan yang saya suka dari Daud, dia adalah anak muda nih. Di sini anak mudanya belum pada masuk ya kan. Baru Doni doang, Doni, Goldman, Dewi. Ya. Ini saya senang dari Daud. Dia adalah anak muda yang pemberani, bertanggung jawab, dan bukan seorang pemalas. Kenapa disebut pemberani? Saat ayahnya suruh ke medan peperangan, nengok ya. Otomatis saya membayangkan bahwa perang itu tidak enak kan, benar? Walaupun itu di kubu sana, di kubu sini gitu ya. Kalau perang sekarang aja, kalau Bapak Ibu lihat YouTube ya, peperangan di mana sih yang mas perang Ukraina ya? Ukraina itu walaupun jaraknya jauh, itu bunyi senjata itu terdengar jelas banget, bunyi bom itu terdengar jelas banget. Ini pun hampir sama, suasananya begitu mencekam, suasananya begitu panas, apalagi Goliat ini sering sekali menantangi ya, tentara bangsa Israel. Tetapi Daud apa? Dia berani datang, walaupun harus ya taruhannya nyawa. Kenapa? Kalau ada panah yang nyasar, bisa mati Daud. Kenapa Daud bukan orang pemalas? Ya. Ayat yang ke lanjut ke 15-16. Saya nggak petik ini ayatnya di mana. Daud bukan ini yang merah. Ayat 20. Ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi. Daud bukan pemuda yang malas yang bangunnya siang. Dia anak muda yang bangunnya rajin. Ya, dia tetap mengerjakan apa yang disuruh oleh ayahnya. Walaupun harus ke medan peperangan. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Satu lagi poin dari Daud, dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ya. Dia menitipkan, nanti dombanya pasti Bapak Ibu tahu lah kalau kisahnya ini hanya berapa. Dia menitipkan dombanya, kambingnya kepada penjaga, karena dia nggak bisa ngurusin. Dia itu bertanggung jawab dengan apa yang dia kerjakan. Ya, ini Daud. Ya, poinnya dia pemberani, bertanggung jawab, dan bukan seorang pemalas. Ya, kita lanjut. Ayat yang ke-22. Lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barangnya. Di tangan barang-barangnya, di penjaga barang-barang tentara. Nitip lagi barang-barang yang dibawain oleh ayahnya buat kakaknya. Dia titipkan lagi, dia tanggung jawab. Ini barang tidak boleh hilang. Saya tidak taruh bruk asal saja, tapi saya titipkan ke penjaga, titipkan ke seseorang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita bertanggung jawab? Bertanggung jawab kepada keluarga kita, bertanggung jawab kepada istri kita, bertanggung jawab kepada anak-anak kita, bertanggung jawab kepada sekolah kita yang masih sekolah, bertanggung jawab dengan pelayanan kita. Sudah dikasih pelayanan, masih ogah-ogahan. Nanti ya Mama Elis, nanti ya kajian. Tidak ada tanggung jawab.
Belajar untuk kita bertanggung jawab walaupun itu sesuatu yang kecil. Ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-23. Saya minta Dewi bacakan 23 sampai 24. 1 Samuel ayat 17 ayat yang ke-23 sampai 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, terima kasih. Yang di awal saya katakan, Daud itu sangat bangga dengan kakak-kakaknya. Ya, Bapak Ibu bangga gak punya kakak misalnya masuk dalam tentara, masuk dalam kepolisian? Pasti sangat bangga. Ya, menjadi saudara kita kalau ada di pemerintahan, jadi bupati atau jadi camat, pasti dengan akan bangga. Ini kakak-kakak Daud ini terkenal sebagai pasukan khusus yang tidak pernah terkalahkan dalam perang. Nah, saat sedang berbicara dengan kakak-kakaknya, tampillah Goliat. Kalau Bapak Ibu baca dari awal sampai akhir, Goliat ini mencemooh bangsa Israel. Itu dari pagi, nanti keluar lagi sore, sama lagi mengatakan cemoohan-cemoohan kepada bangsa Israel. Seperti kayak minum obat. Ya. Ayo siapa yang berani lawan saya? Ayo maju. Kalian bangsa cemen, kalian bangsa yang lemah. Pagi sore dikatakan seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, Daud punya memori yang dimana bahwa bangsa Israel itu tidak pernah kalah dalam berperang. Bangsa Israel itu selalu menang dan selalu mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Ya. Tetapi ketika Goliat muncul menantang mereka sangat ketakutan. Ayat ke-26, ayat 25, 26. Kalau dibacakan Pak. 1 Samuel 17 ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersinak ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Amin. Ya, garis bawahi. Ya, Allah yang hidup. Ucapkan dalam hati atau dalam bibir kita, Allah yang hidup. Ya. Apa yang kita dapat dari dua ayat ini? Ya. Dari dua ayat ini menceritakan sesuatu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Cara pandang kita, cara pandang Daud dan tentara itu berbeda. Ya. Cara pandang tentara Israel kepada Goliat, ya, dia hanya melihat Goliatnya saja, yang besar, yang gede, yang pintar berperang, pintar berkelahi. Ya, walaupun kalau dilihatin sebenarnya Goliat tetap segitu, 3 meter ya 3 meter, nggak akan nambah. Walaupun Goliat ngoceh-ngoceh segala macam, mengejek, mencemooh, ya, kalau kita lihatin dia tidak akan berubah, dia akan tetap seperti itu. Itulah cara pandang Daud.
Daud melihat bahwa Goliat itu besar, masalahnya besar, taruhannya nyawa. Ya. Daud melihat, tetapi tentara Israel bahkan Raja Saul sampai lupa ingatan rekam jejak mereka, yang mana Tuhan pelihara, yang mana Tuhan jagai, yang mana Tuhan tolong waktu mereka berperang, mereka selalu menang. Terkadang kita seperti itu, waktu kita dibantu oleh Tuhan, waktu ada mujizat, kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Ya, dengan mujizat yang Tuhan sudah berikan. Waktu ada masalah baru, kita terkadang melihat masalah itu. Bukan memanggil Tuhan yang ada di dalam hidup kita ini, Tuhan ayo bareng sama saya. Tapi melihat masalah yang ada di dalam depan kita. Ya. Bahkan ayat yang 25 coba naik lagi. Nah, orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan, sampai anak perempuannya dikasih untuk siapa saja yang bisa mengalahkan Goliat. Saking ketakutannya Raja Saul. Allah yang hidup itu cara pandang Daud, ya. Cara pandangnya di dalam kehidupannya bahwa hidupnya disertai oleh Allah, bahwa hidupnya dekat dengan Allah, hidupnya selalu bersama dengan Allah. Makanya dia punya cara pandang tentang Tuhan. Saya ambil contoh begini, ada seorang ayah mengajarkan anaknya naik sepeda atau jalan kaki. Anak ini akan merasa aman, merasa akan terjaga saat ada ayahnya yang akan selalu menuntun. Bahkan mulai dilepas pun, dia akan tetap menjaga. Oh, nanti ayah saya akan tetap menjaga saya tidak akan jatuh, saya tidak akan terjerumus karena ada ayah saya. Begitupun juga dengan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita jatuh, membiarkan kita tergeletak. Asalkan kita punya hubungan seperti anak dengan ayah, sebaliknya anak dengan ayah. Begitu juga dengan umat manusia dengan Allah. Allah dengan umat manusia itu sudah sering sekali. Dia ingin sekali, istilahnya, mau ayo hidup bersama saya, ayo ajak saya. Tuhan kita itu seperti itu, tetapi terkadang karena ada masalah, kita melupakan dia. Kita terkadang membuat ini saya bisa kok, saya kuat kok. Ya. Nah, Daud punya cara pandang bahwa Allahnya itu Allah yang hidup, karena setiap hari, setiap dia melakukan sesuatu, dia ajak Tuhannya dalam kehidupannya. Daud bukanlah orang yang membesar-besarkan masalah yang tadi saya bilang. Goliatnya besar, Goliatnya kuat, Goliatnya itu bisa perang, pintar berkelahi. Daud tidak membesar-besarkan masalah, tetapi Daud adalah orang yang menyelesaikan masalah. Ya. Aduh, gimana penyakit saya? Apa bisa sembuh nggak ya? Gimana bisnis saya nih yang lagi sedang turun, lama-lama bangkrut? Gimana masalah anak saya yang susah diomongin, susah dibilangin? Nah, melihatnya hanya masalahnya saja, tidak melihat Allah kita yang hidup. Ya. Jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh untuk kita tetap berhubungan dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ajaklah Tuhan, bawalah Tuhan, ya. Di dalam kehidupan kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Singkat cerita, Daud menawarkan diri melawan Goliat. Ya. Tetapi ditolak oleh kakaknya. Bahkan dia sampai marah. Boleh turun terus, betul. Ya. Jadi ada perdebatan antara kakak dengan adik. Sampailah dia terdengar oleh Saul. Itu ada siapa yang berisik-berisik? Ya. Jadi Daud pun dipanggil oleh Saul. Ya. Ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, karena Goliat, karena masalah. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya, Daud itu punya hati yang rendah. Ya. Dia tetap, walaupun dia seorang yang pemberani, dia tetap ngomong, hambamu ini loh. Ya, dia tidak sombong. Dia tetap menjadikan dia bahwa dia itu hamba. Nah, janganlah seorang menjadi tawar hati. Daud tidak tawar hati, walaupun dia hanya maju seorang diri melawan Goliat 1 lawan 1. Om Ferry berani lawan saya? Ya. Om Ferry yang kurus gini, saya kecil lawan saya yang besar. Anggaplah Om Ferry ini Daud dan saya Goliat. Amin. Tapi Daud tidak tawar hati. Dia tetap maju. Karena orang yang tawar hati akan kehilangan kekuatan. Orang yang tawar hati akan hilang dan tidak bisa melihat pengharapan. Benar? Karena dia sudah tawar hati. Gak mungkin saya menang. Yang lawannya itu pintar-pintar semua, hebat-hebat semua. Belum bertanding sudah kalah. Gak mungkin saya dapat bisnis itu, saingan saya besar-besar. Ya, mereka punya modalnya kuat. Gak mungkin penyakit saya ini akan sembuh. Itu orang-orang yang tawar hati. Tetapi orang-orang yang tidak tawar hati, dia akan mempunyai kekuatan. Saya akan pasti sembuh, saya akan pasti tolong Tuhan dengan cara apapun. Tetapi punya syarat. Syarat yang mudah. Ajak dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sibukkan dirimu dengan kehidupanmu sendiri, tetapi tidak mengajak Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, 1 Samuel 17 ayat 33, kita tidak akan keluar tetap di sini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Ngenyek banget ya rajanya. Rajanya aja enggak mendukung. Rajanya aja mengatakan tidak mungkin. Kenapa? Karena Daud masih muda. Kenapa? Karena Daud bukan tentara. Dia hanya penggembala domba. Bukan seorang yang tidak berkelahi. Bukan seorang yang terlatih. Ya. Sebab engkau masih muda. Sedangkan dia sejak dari masih mudanya telah menjadi prajurit. Berarti Saul ini punya apa istilahnya, mengetahui Goliat itu seperti apa. Dia hanya melihat masalah, tetapi dia lupa dengan Tuhan yang telah menolong waktu dia perang dulu-dulunya, waktu dia mengambil setiap jarahan-jarahan. Ya, rajanya aja tidak mendukung. Pertama kakaknya, kedua rajanya. Ya. Yang menjadi pertanyaan, apa Daud ini nekat? Apa Daud adalah seorang yang pembual? Ataukah Daud adalah orang yang ngawur? Jadi maju pakai
waya duel melayu, wayanya berantem pergi. Apakah Daud seperti itu? Ya. Kata orang tuh Daud nganter nyawa, ya masih muda, mati muda dia. Tidak, Daud punya kalkulasi, Daud punya hitungan. Ayat yang 34 sampai 36. Inilah jawaban, inilah kalkulasi Daud. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekan seekor domba dari kawanannya, terus maka kau akan mengejarnya dan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan mengangkat janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya." Sudah bayangkan, ya, singa itu seperti apa? Ada yang pernah lihat singa? Ya, saya pernah lihat singa itu tingginya mungkin ada yang segini ada, ya, 3/4 ini. Tapi waktu dia berdiri, dia bisa lebih tinggi dari saya. Beruang pun sama, waktu dia jalan barangkali tingginya segini. Tapi waktu dia berdiri dengan cakarnya, dia akan lebih tinggi dari saya. Saudara bayangkan, binatang buas ada yang bisa diajakin ngomong, tunggu sabar. Saya punya daging di rumah, jangan makan saya. Bisa? Jangankan binatang buas, beleki di samping aja, Bapak Ibu berani? Dan berani kan? Enggak berani, itu peliharaan kami. Tapi kalau bukan keluarganya Pak dia, bukan orang yang sering makan, ngasih makan dia, akan gonggong sekoreknya. Bahkan dia akan menyerang. Nah, bayangkan Daud menghadapi binatang buas. Nah, ini ada poin lagi terus, ya. Tadi saya baca sampai mana? Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, berarti dihajar, dibunuh paeh. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, kalau Bapak Ibu waktu zaman Abraham, sunat itu penting karena itu syarat perjanjian dari Allah dengan Abraham. Ya, makanya orang yang tidak bersunat waktu zaman itu adalah orang-orang yang tidak diberkati, orang-orang yang tidak dilindungi oleh Tuhan. Ya. Dan ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Tuh. Cara pandang Daud itu benar-benar hebat. Kemudian dianggap beruang dan singa. Bukan sesuatu yang buang, bukan sesuatu yang besar, tapi sama kayak binatang buas itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 2 poin, 2 kalimat yang dikatakan oleh Daud bahwa Allahnya adalah Allah yang hidup. Ini kalkulasi, ini perhitungan Daud. Karena dia setiap hari dia bersama dengan Tuhan. Ya. Daud tidak mengandalkan kekuatannya. Saya yakin dan percaya. Tetapi dia punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kehidupannya, dalam kesehari-hariannya. Ya. Dan itu menjadi dasar di mana dia berani melawan Goliat. Karena ada Tuhan yang hidup bersama dengan dia. Kenapa begitu? Waktu dia lawan dengan binatang buas, ya, duel 1 lawan 1. Apakah ayahnya menolong dia? Ada? Ayah? Nggak ada di rumah. Apakah kakek yang pintar perang, pintar berkelahi bisa menolong dia? Nggak ada, Bapak Ibu. Ada di medan peperangan. Dia ada di rumput, di padang rumput sedang mengangon kambing sendirian bersama 3 ekor
hewan peliharaannya. Tapi dengan 3 ekor itu, dia tetap bertanggung jawab. Dia tetap menjaga, melindungi hewan ini. Nggak ada yang bantuin dia, cuma Allah yang hidup yang menolong dia. Amin. Ya. Allah hidup yang membantu dia, yang menolong dia dari ancaman setiap binatang buas, dan itu tertanam di dalam hatinya. Jadi apa yang kita dapatkan? Jangan lupakan pertolongan Tuhan senantiasa dalam kehidupan. Bawa terus Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Bawa Tuhan dalam rumah tangga. Amin. Bawa Tuhan dalam bisnis kita. Bawa Tuhan dalam sekolah atau perkuliahan kita. Bawa Tuhan dalam segala hal yang ada di dalam hidup kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita bisa mengatakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu menolong, itu syaratnya kita hidup bersama dengan Dia. Kalau kita hanya hidup dengan dunia ini, sibuk dengan usaha kita, sibuk dengan bisnis kita, kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Itu yang sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Iblis siap mengintai. Ya. Nah, Daud itu punya iman pribadi. Ya. Daud itu punya iman pribadi, bukan iman keroyokan. Ya. Bukan iman yang bersama. Nah, waktu kita ibadah seperti ini, kita punya iman yang bersama. Tetapi Daud punya iman pribadi. Kenapa iman pribadinya? Karena sehari-hari ia bertumbuh, berkembang, hidup bersama dengan Tuhan. Dan waktu bersama-sama dengan Tuhan sehari-harinya, dia waktu melawan binatang buas itu, ada pertolongan Tuhan yang melepaskan dari setiap cakar-cakar ataupun terjangan binatang buas. Ya. Miliki iman pribadi dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Karena tidak semua orang dapat membantu kita. Yang tadi saya katakan, Daud menghadapi binatang buas, ayahnya tidak bisa menolong, ya. Kakaknya tidak bisa menolong. Ada kalanya kita punya masalah pribadi yang kita ceritakan ke orang lain, orang itu nggak ngerti, orang itu nggak paham, bahkan cuma bilang, ya udah yang sabar ya, tante, saudaraku, ya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan pasti menolong engkau. Tetapi dia tidak mengerti apa yang dihadapi, apa yang dia rasakan. Ada kalanya masalah besar itu di dalam kehidupan kita masing-masing, masalah pribadi. Ya, waktu kita ceritakan, orang nggak ngerti. Ya, karena nggak ada yang bisa bantu. Daud seperti itu, tidak ada yang bisa bantu. Tetapi karena dia punya Allah yang hidup, dia punya iman. Ya, pasti Tuhannya akan menolong. Saya ambil contoh tentang kejadian Ibu Yesus. Ya, cerita tentang Maria. Maria suatu hari kedatangan malaikat dan menyatakan bahwa dia hamil, mengandung. Nah, gimana ini? Belum menikah sudah hamil. Bayangkan posisinya, bayangkan, jangan lakukan. Bayangkan posisinya seperti itu. Ya, ini masalah besar apa berkat? Kalau buat orang yang belum tahu, ini masalah besar. Belum menikah sudah. Bagaimana dia menjelaskan kepada orang tuanya? Bagaimana dia menjelaskan kepada orang lain? Teman-teman, saya hamil loh. Hah? Kamu kan belum nikah? Iya. Dasar Yusuf nakal ya. Ya, belum menikah
sudah inventaris kayak inventaris aja. Biar nggak ngantuk, soalnya mulai tunduk. Sudah nitip, katanya. Oh, bukan sama Yusuf, tapi sama Roh Kudus. Sama Roh Kudus, nah orang bingung lagi kan? Bingung lagi karena zaman dulu, zaman waktu Maria, ya, sebelumnya dan sesudahnya tidak ada yang mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan anak. Ya, kalau Roh Kudus menolong itu banyak, dari perjanjian lama itu ada, sampai perjanjian baru itu ada. Tapi Roh Kudus memberikan anak, ya bingung kan? Orang kok bisa? Ada masalah pribadi yang tidak orang lain ngerti. Ini Maria menjalankan kehendak Tuhan nggak? Menjalankan perintah Tuhan nggak? Menjalankan. Ya, Tuhan yang pilih Maria sebagai seorang wanita yang suci, wanita yang takut akan Tuhan, wanita yang hidupnya bersama dengan Tuhan. Bahkan Yusuf pun awal-awal menolak. Benar? Benar nggak? Ya, Bang Mami tunangan, tiba-tiba tunangannya hamil. Gimana Bang? Loh, saya nggak pernah apa-apain kok. Pasti menolak. Ya, waktu dijelaskan oleh pasangannya, waktu dijelaskan oleh Maria, Jok, saya hamil loh. Lah, kapan aku saya melakukan? Tetapi karena ada Roh Kudus, Yusuf membantu Maria, menerima Maria. Ya, kadang masalah kita itu belum tentu masalah pribadi itu orang lain bisa bantu. Benar? Ingat zaman COVID? Ingat? Apa udah lupa? Hah? Enggak, tanda ini sudah akan lupa. Zaman itu pasti. Ya, kita di lockdown nggak bisa kemana-mana. Ke pintu gerbang aja nggak boleh. Apalagi yang maaf kata yang kena virus itu dinyatakan positif. Ya. Waduh, udah campur baur. Mau berkata kepada siapa, seorang diri diisolasi. Sadar sama-sama Bang Ami? Enggak kan? Sama Ayang Beb? Enggak kan? Sendirian di rumah sakit, sendirian di rumah. Ya, enggak ada yang dapat menolong pun dari jauh. Tetapi ada satu pribadi yang dapat menolong, yaitu Tuhan Yesus, Allah yang hidup, yang akan menolong kita walaupun masalah apapun juga. Amin. Syaratnya hidup di dalam Tuhan. Ya, kalau kita punya pengalaman bersama Tuhan sepanjang hari, kita akan menyatakan bahwa Allah kita hidup. Saya membawa kesimpulan ya, untuk pembacaan firman atau penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, ya, melihat masalah dengan cara pandang Allah, bukan cara pandang mata kita. Ya. Kalau cara pandang mata kita akan jatuh, kita akan menyerah, tawar hati bahwa Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak menolong. Tapi kalau kita pakai cara pandang Allah yang hidup, ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan seperti Daud yang akan mengalahkan Goliat masalah kita. Amin. Yang kedua, kita menjadi orang yang menyelesaikan masalah, tidak membesar-besarkan masalah. Oh, sakit saya nggak sembuh, gimana nih? Gimana ya? Saya mau berobat kemana? Ajak Tuhan terus. Tuhan maunya seperti apa? Tuhan maunya apa nih sama saya? Sakitnya apa nih? Ya. Yang ketiga, memiliki iman pribadi yang bertumbuh, ya, dengan mengundang Tuhan dalam keseharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam rumah tangga kita. Ya, adakan jam doa di tiap rumah-rumah.
Seorang bapak-bapak mengajak anaknya, mengajak istrinya untuk bersama-sama berdoa. Ya. Seorang ibu mengingatkan untuk setiap isi keluarganya untuk tetap dekat kepada Tuhan, untuk tetap berdoa. Ya. Untuk mengajak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allah kita yang hidup. Saya undang pemain musik dan singer. Kita akan masuk dalam ujian penyembahan kita. This. Saya undang kita bangkit berdiri. Percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan Dia selalu berjanji setia di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.
Tuhan untuk kami memiliki iman pribadi kami Tuhan yang bertumbuh dan percaya kepada Engkau sebagai Allah yang hidup Tuhan, Allah yang maha membantu kami Tuhan dalam setiap persoalan kami Bapa, Allah Tuhan yang akan selalu Tuhan membersamai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, bantu kami, ajar kami Tuhan untuk melewati setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan dengan cara pandang Allah Tuhan, bukan hanya sekedar cara pandang kami semata Tuhan, karena ketika kami memandang masalah itu Tuhan dengan sudut pandang kami akan merasa masalah itu berat Tuhan, bahkan kami merasa tidak bisa melewatinya. Saya percaya Tuhan kami akan belajar mulai hari ini Tuhan bahwa masalah itu akan kami selesaikan Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, pekerjaannya, kesehatannya Tuhan, apapun segala dalam kehidupannya Tuhan, dalam Tuhan yang kekal, Tuhan yang memberkatinya Bapa. Juga Tuhan, biarlah Tuhan setiap firman yang telah kami dengar dari hamba-Mu Bapa, kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, dan kami akan semakin kuat Tuhan dalam keseharian kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kita kami akan lanjutkan Tuhan ibadah kami biar Tuhan sampai dengan akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita naikkan pujian setia-setialah, setia sampai mati. Korban persembahan kami jalankan. Kita memberikan terbaik bagi Tuhan kita. Karena Dia setia. Jam 5 sore di gereja dilanjutkan dengan latihan musik. Minggu ibadah seperti biasa jam 7 pagi, sekolah minggu 745 di Gazebo. Yang berulang tahun minggu ini Ibu Kartini Sihombing 5 Februari, Firnas Maleke 7 Februari, Justin Kenneth Santoso 11 Februari. Tapi dari saya lihat di Facebook ada Ibu Syuli ulang tahun. Bukan bulan ini ya? Minggu lalu, udah minggu lalu, oh iya benar. Berarti bukan di minggu ini ya, barangkali lupa. Pokok doa kita adalah berdoa untuk bangsa kita, untuk pemilu tanggal 14 Februari biar aman, damai, sejahtera, dan Tuhan pilih yang terbaik. Amin. Untuk kita semua. Amin. Kota Indramayu, kota Hodris, yang sakit, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir karena banyak acara ya. Banyak acara pergi-pergi karena memang mereka harus pergi berkumpul dengan keluarga. Kita berdoa untuk keluarga pastori, Bapak dan Ibu Gembala. Lanjut, laporan keuangan.
sekolah minggu total dana ada 1.404.000. Kas pemuda 942.000. Kas diakonia 1.615.000. Kas pembangunan 76.000. Saldo kas Natal 497.000. Saldo kas wanita 1.370.000. Saldo dana Lazarus 9.750.000. Ada lagi yang mau menabung Ibu, ada Ibu Sutina, nabung Ibu Sutina. Dana Lazarus Siloni lagi pergi. Yang menabung untuk family gathering silakan kepada bendahara family gathering yang sudah ditentukan, ya. Lanjut loh, habis ya. Mari kita bangkit beri. Apa kita mau nyanyi dulu? Nih mau tampil dulu atau tutup dulu ya? Tutup dulu ya. Ayo kita bangkit beri. Kita naikkan pujian doa yang best. Kiranya Allah berkati berlimpah-limpah. Sebelumnya kami pulang, kami akan makan dan kami diberkati oleh Tuhan dengan makanan dan minuman, beri kekuatan kesehatan bagi kami, memberkati juga orang-orang yang dalam kekurangan,
mereka pun dilimpahkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami ini dengan mengucap syukur dan kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita akan doa berkat dulu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih.